Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anak indigo lainnya bersama saya. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube saya, Raden Arya Pradana, di YouTube channel saya. Nah, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa hari ini saya akan berbincang santai dengan Arvin. Ya, Arvin salah satu anak indigo yang tinggalnya di mana, Vin? Nitian, Jogja. Nitian, Jogja. Oke. Sehari-hari Arvin selain menjadi anak indigo tapi juga punya berbagai macam usaha. Apa aja kesibukannya nih, Vin, selain menjadi anak indigo? Masih merintis usaha sih, Mas. Baru tahun 2019 kemarin bulan terus konveksi ini masih alhamdulillah, walaupun pandemi masih jalan, walaupun kemarin sempat vakum karena banyak yang di hall nih, event-event di hall. Alhamdulillah awal tahun kemarin udah mulai buka lagi, udah masuk lagi orderan. Nah, walaupun itu event-event secara virtual karena pandemi kan tidak bisa untuk berkerumun gitu loh, Mas. Jadi masih konveksi sama borong itu. Jadi sahabat Raden Arya, bahwa indigo itu adalah status yang diberikan Allah berupa kelebihan dibandingkan orang lain. Tapi kita juga, indigo juga manusia. Indigo juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Makanya dengan kita berkolaborasi, kita berbincang santai, insya Allah semua orang-orang yang indigo insya Allah bisa untuk berkolaborasi dengan saya dan bisa menghubungi di channel YouTube saya. Insya Allah kita bersilaturahmi dengan semua indigo. Salah satunya Arvin, indigo yang diberikan kelebihan. Kalau saya kan, kalau Mas Arya kan diberikan perasaan dan alhamdulillah pengobatan sama intuisi. Kalau Arvin apa nih? Cenderung saya itu ya antara kejadian yang manusia nggak biasa tahu lah. Misalkan kayak kemarin saya itu ya kejadian-kejadian alam yang di luar kehendak kita, hanya Allah yang tahu. Tapi kita untuk mengantisipasi saya yang masih belum bisa tahu. Berarti untuk mengantisipasi biar jangan terjadi, tapi kan semua kehendak Allah yang tahu, dan itu yang bisa saya dan untuk penyembuhan mungkin Mas Arya yang lebih tahu. Penyembuhannya saya itu penyembuhan cuma kemarin hanya penyembuhan orang kemasukan aja, itu udah alhamdulillah. Saya hanya pertama nih iseng gue, Mas, iseng ini orang kok kayaknya belakangnya ngeri banget, Mas. Dia dari Borobudur, tapi dia nggak nyebutkan dari Borobudur. Dia waktu itu di supermarket, saya di angkringan. Tiba-tiba itu orang kok ini kok aneh. Ceweknya datang tuh ke angkringan, "Mbak, itu cowoknya jenengan?" "Iya." "Coba cowoknya suruh sini, Mbak, itu kayaknya mau jatuh bentar lagi." "Iya, Mas, tuh habis kesurupan, suruh sini." Langsung saya dengan ya bismillah lah, saya coba beranikan untuk menyembuhkan, walaupun saya belum punya pengalaman kayak Mas Arya untuk menyembuhkan. Alhamdulillah sembuh dia. Habis itu tapi masih ada yang buntutin, Mas. Nah, itu dari itu saya belajar untuk tetap sama Gusti Allah tuh tetap doa. Semua tuh punya Gusti Allah gitu loh, Mas. Jadi tidak semata-mata aku ini tiba-tiba menyombongkan diri. Mari ternyata apa yang aku bacakan tuh masih, ilmuku tuh untuk doa tuh masih kurang. Jadi itu masih ada, masih ini, tapi dia alhamdulillah nggak bisa masuk lagi, cuman masih buntutin. Tapi dari situ aku tak coba lagi untuk menenangkan lagi. Setelah dia sudah terus saya fokus lagi, baca doa lagi, alhamdulillah yang di belakang dia itu udah hilang. Jadi intinya
semua tuh kita sama Gusti Allah dengan kepercayaan doa-doa yang ada gitu. Makanya ada hadis Al-Quran itu ternyata emang benar-benar itu ada doa-doa yang Gusti Allah berikan di situ obat untuk menyembuhkan orang sakit. Dan dengan Mas Arya bisa menyembuhkan itu, memang aku ingin belajar seperti itu juga sih sebenarnya, cuman keterbatasan ilmuku mungkin apa gimana sama saya jadinya ya sementara seperti ini dulu Mas aku. Arvin ini, sahabat Raden Arya, Arvin ini adalah salah satu indigo yang merendah. Wah, kalau ilmunya saya rasa ilmunya ya bisa di atas saya. Tapi bukan itu yang mau saya bicarakan, bahwa setiap orang indigo diberikan kelebihan. Selain kami berdua diberikan kelebihan berat badan, tentunya, itu jelas nih Mas. tapi juga kita diberikan kelebihan. Ada kalanya keyakinan kita itu mengalahkan sesuatu yang di luar logika kita. Bahkan manusia biasa pun di luar indigo itu, jika dia yakin kepada Gusti Allah, itu semuanya itu bisa terjadi. Kun fayakun, kekuasaannya Allah itu melebihi segala-galanya, termasuk nalar dan logika kita. Benar. Jadi seperti pertemuan ini tidak disengaja, semuanya berjalan seperti sedia kala, dan akhirnya kita diskusi. Arvin, saya tahu punya kemampuan kelebihan seperti indigo yang lain, akhirnya kita berdiskusi. Nah, Vin, sejak kapan kamu tahu dan mulai merasakan bisa seperti itu? Sejak kapan ya? Dibilang sejak lahir sih enggak juga sih Mas. Itu sejak aku merasakan benar-benar punya itu SMP, SMP SMA itu. Sejak SMP tahun 2000 SMP itu. Tahun 2000-an Ya, SMP ya? SMP ya 2000-an lah. SMP lah. Lah, ya ke masa ya kamu kan gede. SMP lah, SMP. SMP. Iya. Oke, itu gimana kamu pertama kali kamu bisa merasakan dan sadar kalau kamu itu indigo? Aku kayak merasakan pertama itu Mas, di rumahnya sebentar Mas, ada di rumahnya Simba nenek. Itu emang saya tuh sebenarnya dari bawah garis Keturunan. iya, itu di Semarang tuh punya Sumba itu emang lurah punya seperti itulah. Nah itu saya merasakan saat di situ kok kayak dilihatin semuanya apa yang dia punya. Terus saya menyuruh Pak D kok kayaknya di dalam sumur itu ada barang yang aneh. Coba deh Pak D, kalau saya pribadi emang nggak bisa untuk narik itu. Terus akhirnya Pak D nyuruh temennya, ya bisa nggak, ternyata bener Mas, apa yang aku nggak tahu, tiba-tiba itu ada nih, apa yang di dalam sumur itu ada semua, kayak batu apa namanya, PHD5, terus keris-keris yang aneh-aneh yang itu isi semua ternyata. Dan itu mau dikasihkan ke saya nggak mau karena itu takut saya. Saya pingin tak lepaskan, memang sempat pingin lepaskan, ternyata kembali lagi ya sudah seperti biasa nih, mau nih hanya ya seperti kita lihat manusia normal biasa aja gitu. Itu kamu bisa narik? Nggak bisa narik aku nggak bisa narik. Aku tahu di situ ada, cuman aku nggak bisa narik. Makanya aku nanya Pak D aja, Pak D itu di sini kayaknya ada barang yang beda gitu loh. Apa punya Simbah di sini disimpannya? Terus akhirnya sama Pak D, masuk toh, masa iya? Pak D manggil temennya yang bisa. Akhirnya emang benar, ternyata di sumur itu emang ada. Bukan sumur itu kayak sumur air biasa sih Mas, bukan sumur tua. Ternyata emang di situ keluar semua. Jadi tadi ada PHD5, akeh apa namanya, kayak keris kecil gitu dan sebagainya kayak gitu. Jadi cuman kayak gitu aja, saya belum punya kayak Mas Arya mungkin narik kalau aku tuh belum bisa kayak Apa narik ATM? ATM. Nah, narik ATM aku bisa Mas, coba saldonya saya kalau di sini. Jadi apa? Ada loh, indigo itu diberikan macam-macam ya, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Ada indigo itu diberikan kemampuan untuk menarik benda pusaka yang ada di dalam bumi. Ada juga indigo yang diberikan penerawangan, penglihatan, seperti insting, firasat.
kejadian di masa depan seperti yang dimiliki oleh Arvin. Ada juga yang diberikan kemampuan untuk mendengar saja. Ada juga yang diberikan indigo itu penglihatan ada. Ada juga yang diberikan indigo itu oleh Allah itu berupa pengobatan. Itu juga ada. Tapi intinya semua itu kita harus gunakan untuk kebaikan umat. Karena kita punya kewajiban, karena kita punya sesuatu yang diberikan lebih oleh Gusti Allah, Gusti Pangeran. Pertanyaan selanjutnya, Vin. Kamu dalam hidup kamu, ketika kamu punya perasaan insting di masa depan, itu bagaimana kamu menyikapinya? Yang gimana dulu Mas, yang bencana alam atau yang bagaimana? Contohnya bencana alam, kita bahas satu-satu. Wah, nanti so jadi kayak nih pemerintah sama narik aku. Bencana, wes kejadian aja deh, pribadi aja deh. Aku takut soal bencana alam, aku takutnya ada yang nggak suka dengan kita nih, jangan kamu di mencengke kan, bahaya. Contoh tahun kemarin Lebaran tahun ini 2018. Ya, betul. 2018 tuh mobil mau dipakai sama adik. Aku bilang, Jal, hati-hati. Terus udah ngopo Mas? Ya adik jalur ada hati-hati. Hati-hati aku udah ngopo? Ya wis hati-hati. Engko nek emang kowe ana apa-apa kowe ndonga wae. Akhirnya ya Mas. Alhamdulillah dengan adik saya keluar dari rumah berdoa selamat, itu mobil tabrak Mas dari belakang, pecah kaca belakang. Itu aku udah feelingku udah nggak enak. Itu mobil on something bakal tabrakan. Dan akhirnya ya tabrakan, benar ditabrak orang. Dan depan itu pas jurang. Akhirnya adik selamat. Itu di Kulon Progo. Nah, instingmu terhadap Mas Arif gimana? Waduh, aku terlalu berat kalau nginsting terhadap Mas Ari itu. Insting yang gimana sih Mas? Ya, insting terhadap saya. Nah. Gimana insting yang gimana dulu? Saya kan ini apa? Saya juga tertarik nih. Siapa tahu, saya kan bisa belajar banyak. Iya, setiap saya berkolaborasi pasti saya ambil satu atau banyak hal sisi positifnya. Yang negatif pasti saya buang. Jadi gini, tapi gimana menurut kamu? Mas Arya itu niatnya mau baik, menolong orang. Tapi di kebaikan Mas Arya akan ada orang yang membunuh Mas Arya. Dalam arti membunuh Mas Arya itu ada yang dia pura-pura baik dengan Mas Arya, dia akan menjatuhkan Mas Arya. Oke, wah. Itu emang ada. Itu dalam arti menjatuhkan bukan hidup dan mati, bukan, tapi menjatuhkan sebuah karir. Itu tahun depan harus berhati-hati. Tangan kanan boleh, tapi harus berhati-hati. Punya tangan kanan boleh, tapi harus berhati-hati. Emang baik, kita percaya itu niat masalah apa? Nyembun sana sini, banyak ini gini. Tapi orang yang melihat Mas Arya itu, wah ngomongnya ini, ya nanti akan jatuh. Dan Mas Arya kudu siap itu, cuman itu nanti kalau Mas Arya. Dan nanti untuk ke depan itu ada seseorang yang benar-benar seperti itu, harus ditolong, ape-ape, harus berkepanjangan, harus akeh larin banyak. Ternyata saya sakit hatinya, dan Mas Arya orangnya yang juga sakit hati, katanya lebih lagi ya, bisa kalau move on ibaratnya gitu loh. Kalau saya itu ketika saya mempercayai orang itu yang aku lihat tadi itu sebelum kejadian itu besok lagi ada yang kejadian bersama 11-12 kejadian yang dengan ceritakan tadi. Kalau saya melihat orang, saya kasih kepercayaan orang, saya itu kalau dikhianati itu tak pendem, tak balik ke Gusti Allah. Karena saya duwe saya yang punya kemampuan saya, yang
punya perasaan sayang, punya harta, yang punya segala-galanya terhadap diri saya dan keluarga, orang tua, semuanya itu Gusti Allah. Betul. Memang sulit sih, memang butuh proses untuk memaafkan, tapi kita bisa menjadi pemenang. Terserah, kalau kita mempercayakan sesuatu terhadap orang, yang paling susah itu adalah orang yang menjaga amanah. Karena dia sebenarnya kalau berkhianat itu, dia itu mengambil rezeki di depan. Nah, adapun selanjutnya sudah masing-masing. Tapi itu jadi pembelajaran saya bahwa untuk mencari orang, kepercayaan, atau ajudan, atau apapun itu namanya, memang butuh proses. Dan kadang-kadang kita nggak tahu, seperti kita menjadi indigo itu kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi contohnya gini, saya pernah bekerja di suatu tempat. Orangnya baik terhadap saya, kalau di depan manis, tapi di belakang itu Apa ini? ya seperti itu. Itu biasa. Dia tidak tahu gitu loh, apa dia berhadapan dengan siapa, dia menyakiti siapa. Saya di waktu itu, di depan itu, saya punya dua hal. Kalau saya menggunakan ilmu saya untuk membalas sakit hati saya, itu saya tidak menjadi pemenang. Jadi saya lebih memilih diam, dan saya memilih untuk untuk tidak pura-pura tidak tahu. Biar Gusti Allah itu buatan sehari. Gusti Allah itu pasti akan memberikan suatu yang dia sendiri itu tidak akan tahu. Mas Rafi cenderung ke positif thinking. Tapi alangkah baiknya kalau tak saran ke, oke lah jangan punya ajudan, punya tangan kanan percaya. Berikanlah di dalam masyarakat, jangan 100% percaya sama dia. Berikan kepercayaan ke Yesus dengan 40%, 60% insting. Soalnya jenengan kok terus seperti ini, nah kasihan, ya nanti akan loh, aku kan juga kayak ngono mas, aku kan juga kayak anak ngono, cuman itu nanti ke depan ada yang seperti itu. Jadi kan oke lah, husnudzon sama orang, tapi jangan 100% husnudzon sama orang. Itu karena kecuali keluarga pun juga bisa mematikan kita gitu, hal apapun itu. Aku juga percaya kamu kalau tak, aku bisa buat ini, bisa tak percaya 80%. Iki alah 40%. Kalau mau atau sing dulu nggak tahu opong di sini. Ini sekian persen, oke. Tapi untuk dalam hal uang itu mematikan. Uang itu terus 10.000 itu sepele mas, tapi itu bisa jadi musuh kita. Contoh ini misalkan ada orang utang biasa, akhirnya kita kasih duit 10.000. Nek dia punya etikat bayar mesti kembalikan, kalau enggak akan dikembalikan, dan kita mesti akan keluarkan lah. Wah, kok mesti kita benci dengan uang itu bisa memisahkan keluargaan, pertemanan itu. Nah, apa yang kuomongkan ini itu nanti mungkin Mas Arya untuk tangan kanan, untuk orang yang dipercayai pasrah suatu bisnis maupun suatu apapun itu, ya ini insting Mas Arya lebih peka mungkin dari saya. Kasihlah jangan 100%, 60% aja sekarang. 60% itu sampai 40% Ini berat nih. Saya berat nih. Terus terang obrolan ini jadi bincang-bincangnya berat, karena saya berhadapan dengan orang indigo yang mempunyai perasaan dan ilmu rasa penerawangan. Dia bisa merasakan apa yang saya rasakan, dia bisa merasakan apa yang saya pikirkan. Tapi kalau saya memang semua butuh waktu. Kenapa saya sama orang yang saya percaya itu, saya berikan kepercayaan itu
penuh karena saya berpikir begini, sederhana saja saya berpikirnya. Allah itu baik banget sama saya. Saya dititipin ilmu yang kesannya Gusti Allah untuk berikhtiar pengobatan yang saya sendiri itu tidak mengguru itu apa ya istilahnya? Tidak berguru. Iya. Tidak berguru yang secara spesifik harus tirakat berapa ini, harus mandi gini-gini, harus di air terjun gini-gini. Karena ada banyak. Iya. Pasien-pasien saya yang pernah sengkle itu, sengkle maksudnya sengkle pikiran ini, itu tuh ya sama guru. Ilmu kebal. Itu musik hitungannya mas. Ya betul. Tapi ya bagi mereka kan sah gitu. Ya. Allah itu sudah memberikan saya yang terbaik, sudah mempercayakan saya. Kenapa saya tidak belajar mempercayai orang? Toh pada akhirnya apapun yang kita pilih, apapun yang mereka pilih, mau menjadi orang yang amanah atau yang menjadi orang yang berkhianat, itu mereka akan langsung berhadapan dengan Gusti Allah. Itu pikiran orangnya nggak batas seperti itu. Nah, ini dia nih. Saya itu kerasa, aku tidak kerasa berusaha dibaca itu kerasa, tapi ya nggak apa-apa. Inilah kadang-kadang pembicaraan di luar nalar, saya juga tadi punya perasaan itu. Tapi ya ini mungkin salah satu Allah menghibur saya dengan seperti itu. Nah, seperti tadi Arvin tadi itu juga curhat colongan. Uang 10.000 bisa begini atau ada yang mateni, itu curhat colongan. Tapi ya saya nggak tahu yang terjadi. Itu curhat colongan lah. Bisa kehilangan teman, sahabat ataupun keluarga gara-gara uang, itu curhat colongan. Tapi dari rasa saya tuh merasa oh begini, Allah itu baik. Pakai dengan posisi. Iya. Ngomong pakai bahasa kenaan. Ya itu, tapi nggak apa-apa sih. Makasih sudah diingatkan dan makasih kamu udah curhat colongan kepada Mas Ari. Nah, Vin, selanjutnya Mas Sarah mau nanya, pernah nggak sih kamu kita kan ada punya perasaan kayak bencana alam ya kan? Apa tuh? Terus Bencana alam. Kayak saya juga kadang-kadang pernah memposting di Raden Arya Instagram. Kamu punya Instagram kan? ada. Apa namanya? Arvin Numan. Arvin Numan. Ya. Arvin Numan. Kalau saya Raden Arya _Jogja. Bisa diikutin Instagramnya Arvin Numan atau Raden Arya _Jogja. Saya pernah memposting suatu bencana yang saya rasakan. Dan lihat dari postingan saya itu ada bencana yang begini. Kamu pernah merasakan hal yang sama? Bencana lah. Kalau aku cenderung ke yang besar apa yang batuk-batuk mas? Nah, yang batuk-batuk boleh, yang besar boleh. Ya batuk-batuk aja ya. Aku paling takut itu soalnya. Kalau yang batuk-batuk jelas lah. Aku selalu sering kan bikin status di WA. Itu terutama itu di utara Merapi gitu, gunung. Selama ini bahwa Mbak Marijan itu adalah juru kunci Merapi sudah meninggal keadaan sujud. Tapi kalau aku lihat beliau belum meninggal, jasadnya aja itu bukan jasad Mbak Marijan. Mbak Marijan masih jagain di sana. Dan itu Mbak Marijan masih hidup. Banyak yang aku pernah bilang tuh sama temen waktu zaman kuliah Mbak Marijan mati sih. Siapa ngomong Mbak Marijan mati sih urip Mbak Marijan itu. Cuman kalian dilihatkan di dunia biasa itu masih udah meninggal. Tapi sebenarnya itu masih hidup Mbak Marijan. Masih jagain Merapi. Merapi itu masih batuk-batuk. Tapi itu Merapi akan hilang setelah jika
Jogja. Wah ini bahaya nih mas. Kami di politik nanti membahayakan nih mas. Aku sangat ciduk, sing bagian yang di dalam itu, you know lah. Aku wedi soalnya Jogja emang berarti nyaman. Sultan 2009, Sultan 9 itu punya kekuatan. Bisa duduk mana saja dia bisa lihat utara dan selatan. Bisa lihat perkembangan Kapi dan Parangtritis dan rakyatnya. Sudah mas ya, inilah. Nah kembali ke tadi itu, cuman yang aku lihat itu batuk-batuk yang akan biasa sampai nanti benar-benar akan hilang setengah mati. Tapi akan hilang setengah mas. Tapi Jogja saya sangat begini. Itu tergantung siapa yang akan memimpin Jogja. Jogja setelah HB10 meninggal, saya tidak menentukan HB10 meninggal. Setelah HB10 nggak ada, saya mengharapkan Sultan benar-benar dia mempunyai kekuatan yang dimiliki seperti Sultan 98 dan sebelumnya. Bukan kekuatan politik. Jika Sultan besok setelah yang 10 meninggal, dia punya kekuatan politik, itu akan rapi. Nah, kalau aku lihat terlalu dalam loh ya, terlalu benar-benar aku merasakan yang aku merenung dan aku lihat secara detail itu seperti itu mas. Tapi kalau ya biasa samaran ya itu cuma rapi waktu-waktu biasa. Batu-batu dan itu abu cuman arahnya udah nggak ke Jogja lagi, arahnya ke sana. Ini sahabat Raden Arya, ini bincang-bincang santai, kita anggap aja lagi curhat. Jadi tidak ada politik. Tidak ada politik. Saya katakan ini tidak ada politik. Dan saat ini kami masih warga Jogja yang berbudiman, yang berhati. Tapi Arvin ini diberikan Allah kelebihan itu pasti ada alasan dan tujuannya. Jadi kepada penampu yang punya kekuasaan, jangan dianggap kami itu berpolitik. Tidak, insya Allah tidak. Kita hanya berbincang-bincang apa yang kita rasakan. Jadi saya dan Arvin ini mencoba bertukar pikiran. Kita tidak ada mendoakan yang buruk, tidak ada. Kita hanya harapan doa. Jadi saat ini Jogja semuanya masih nyaman, masih istimewa. Dan sampai kapanpun itu Jogja akan berhati nyaman dan akan istimewa. Iya. Banyak loh indigo-indigo lainnya itu yang pernah ngobrol sama saya yang tidak berani disebutkan namanya. Tapi kalau Arvin ini langsung jedel. Soalnya karena aku rasa Jogja itu jadi hati mas. Walaupun aku bukan lahir di Jogja, karena ini Jogja ini kayak tempatnya para di sini semua gitu. Kayak ini Jogja ini banyak banget yang harus ke tempat kekuatannya Indonesia tuh di sini. Barometernya Indonesia tuh di Jogja. Apapun yang dilakukan di Jogja itu mendongkrak semua ikut-ikutan. Contoh simpel aja, bukan masalah politiknya. Contoh simpel, demo, aksi. Jogja aksi pertama adalah suatu aksi di Jogja pada waktu itu, dan akhirnya yang lain ikut. Jadi sebenarnya ibu kota Indonesia itu ya di sini. Makanya dulu sempat kita jadi ibu kota Indonesia. Ya, emang Jogja unik, Jogja itu unik dari kota yang lain karena namanya kalau dilihat Indonesia ini Jogja kayak barometer ya mas. Jadi apapun itu orang ingin memiliki Jogja. Makanya ada lagu Jogja ora didol
Jogja itu karena benar-benar ada yang menginginkan Jogja itu dijual, yang dijual dimiliki asing, ojo ngasih di Jogja. Nah, ini menarik. Ini obrolan yang berat nih. di pagi hari. Berat. Tapi curhat dan ya seperti itu, makanya ngomong ini Arvin ini sedang curhat. Ini Arvin sedang curhat. Tidak ada yang salah dengan curhatnya. Dan kepada semuanya saya katakan, ini kami sedang berbincang santai. Apa yang dirasakan Arvin selaku tanda kutip anak indigo, ya inilah yang dikatakan Arvin. Tidak ada yang direkayasa. Bahkan dia tadi sempat kasarannya itu bisa menembus. Ya karena saya memang tidak ada yang sesuatu yang saya sembunyikan. Saya kalau lagi ada pikiran ya saya pasti berbagi dengan istri saya. Nah, Fit, kamu sudah punya perasaan itu, kamu sudah punya kondisi seperti ini. Saya mau tanya ke kamu. Seandainya kamu diberikan suatu pertanyaan yang sangat sederhana sekali oleh Mas Arya, kamu mau menginginkan Jogja seperti apa? yang seperti apanya Jogja? Wah, ini jawaban jujur apa jawaban setengah jujur? Jawaban jujur tapi tidak berpolitik, tapi boleh bersiram. Oh gitu, abot gitu berarti jawabannya. Kan semua pada tahu Jogja itu istimewa dan berhati nyaman. Istimewa itu tidak ada duanya. Istimewa yang utama, tidak ono duanya. Dan nyaman. Nyaman itu kan kata suatu yang berbikin kita tuh nggak mau mendua. Nyaman. Itu benar-benar yang aku inginkan, Jogja kembali istimewa dan kembali nyaman. Kalimat itu ya, kembali Istimewa dan kembali nyaman. Lihat aja, banyak Jogja bentrokan, demo, aksi, banyak kriminal, leteh, itu nggak istimewa, nggak nyaman. Terus wisata, parkiran, regane hargane nutuk, makanan harga nutuk, ya kan, tidak istimewa dan tidak nyaman. Itu karena apa? Karena kita Jogja, ini Indonesia bukan politik ya mas, sebagai warga Jogja ini orang beda dengan yang sebelumnya. Ini sekarang nih warga Jogja tuh nggak dirangkul tapi gak digandeng, beda kan. Dirangkul itu kita bisa merasakan hati ke hati dari seorang raja, pemimpin, asuh rakyatnya, hati ke hati, saling ngomong enak. Kalau digandeng, karena dia melu, saya kudu melu. Ini digandeng ya, dirangkul, bisa merasakan kedekatan. Itu yang dirasakan waktu yang sebelumnya. Dan harapanku jika ini nanti yang ke-10, dengan sewu pun usianya pun tutup, Jogja kembali istimewa dan kembali nyaman. Dan pentingkan rakyat warga Jogja daripada kepentingan yang lain. Ya, saya juga mendengarnya juga speechless saya. Aduh. Tapi nggak apa-apa nih, kamu berani untuk ditayangkan di YouTube nih, Fit. Nah, berani aja. Tapi ya nanti yang nggak suka dengan channel dengan bisa ayo juga ya. Tapi ya gimana terserah. Ya, nanti masyarakat akan pikirkan. Tapi ini kan adalah salah satu seorang anak indigo yang juga warga Jogja walaupun tidak lahir di Jogja. Artinya jadi Jogja. Nah, tapi hatinya di Jogja. Oh, Jogja, jelas. Itu mendoakan untuk kesehatan, keselamatan pemimpin-pemimpin saat ini. Ya. Tapi juga punya harapan ke depannya. Ini tolong semuanya berpikir jernih,
bersikap bijaksana bahwa Arvin ini sebenarnya sedang curhat, sedang mengutarakan perasaannya, sedang mengutarakan isi hatinya, sedang mengungkapkan harapannya. Jadi Jogja kembali istimewa dan kembali nyaman. Slogan itu sederhana sih. Mudah-mudahan semuanya pada tahu. Insyaallah Arvin, terima kasih. Mudah-mudahan Ya aku dengan tahulah rindulah Jogja yang kembali istimewa dan kembali nyaman tanpa ada bentrokan, aksi, terus makanan yang murah, makanan yang ditutup rego larang, parkiran juga sama. Itu kan karena terus Jogja macet, pingin dulu nggak macet, itu kan kembali ke tahun lah. ya Tahun lah. Ini- Itulah. ini kita tidak berpolitik ini, Enggak berpolitik kan, enggak ada politik apa-apa. tapi kejujuran dari seorang indigo yang kebetulan warga Jogja, walaupun tidak lahir di Jogja tapi sudah menjadi dan menganggap Jogja itu istimewa. Tidak salah dong, masyarakat itu mempunyai harapan. Mungkin juga Arvin ini juga harapannya itu adalah yang bisa mewakili yang lain. Tidak ada tendensi apapun terhadap siapapun, karena kita saat ini, walaupun kita siapapun kita tetap merangkul bersama-sama untuk semuanya mewujudkan Jogja kembali nyaman dan kembali istimewa. Demikian bincang santai saya dengan Arvin, cerita sang indigo yang tinggal di daerah Umbul Harjo Lidian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya sahabat Raden Arya untuk follow Instagram saya Raden_Arya_Jogja. Instagramnya Arvin Numan jadi satu. Arvin Numan. Ya. Arvin pakai V ya. V ya. Arvin Numan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Raden Arya Pradana. Dan untuk warga Jogja, ini adalah curhat dari seorang Arvin yang saya tekankan dan saya ulangi, yang tidak punya tendensi politik apapun, tidak ada doa keburukan untuk siapapun, hanya sebagai sebuah harapan dan hanya sebagai sebuah keinginan dari masyarakat yang kebetulan Arvin walaupun tidak lahir di Jogja tapi menjadi warga Jogja dan hatinya sudah di Jogja, karena bagi Arvin dan bagi kita semua Jogja itu nyaman dan istimewa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arvin. Terima kasih Mas.